Di sini kami akan melakukan percobaan sederhana mengenai efek tindal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 gelas yang sudah diisi oleh air, yang kedua kopi, yang ketiga garam, yang keempat susu Frisian Flake coklat, kelima sendok, yang keenam senter HP, yang ketujuh kertas HPS. Langkah yang pertama, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas pertama sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga terlarut sempurna. Langkah yang kedua, masukkan garam dapur ke dalam gelas kedua, lalu aduk hingga terlarut sempurna. Yang ketiga, masukkan susu ke dalam gelas ketiga, lalu aduk hingga terlarut sempurna. Jika semuanya sudah terlarut sempurna, diamkan beberapa saat. Setelah beberapa saat, kita bisa lihat perbedaan pada gelas pertama, yaitu larutan kopi. Di sini terdapat 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas kedua atau larutan garam, di sini terdapat 1 fase homogen yang jernih dan stabil serta tidak ada endapan. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, di sini hanya terlihat 1 fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih dan terlihat keruh dan juga tampak stabil. Dalam praktikum ini, kami menggunakan senter sebagai sumber cahaya untuk mengetahui atau melihat adanya efek tindal pada larutan, suspensi, dan koloid. Pada gelas pertama, yaitu larutan kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas, serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan. Maka larutan ini disebut sebagai suspensi. Pada gelas kedua, yaitu larutan garam, cahaya dapat terlihat jelas dan cahaya dapat diteruskan di sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus gelas, dan efek tindal dalam larutan garam ini tidak tampak, maka dari itu larutan garam disebut sebagai larutan. Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu. Di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri-ciri dari koloid. Maka larutan ini disebut sebagai koloid. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan percobaan efek tindal yaitu pada gelas pertama, yaitu larutan kopi, adalah larutan yang termaksud suspensi karena larutan ini dapat menembus cahaya dan 2 partikel antara kopi dan air masih dapat dilihat dengan jelas. Pada gelas kedua, yaitu larutan garam, termaksud larutan karena dapat menembus cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat.
Pada gelas ketiga, yaitu larutan susu, larutan ini termaksud koloid karena larutan ini tidak dapat menembus cahaya dan juga dua partikel antara susu dan air tidak dapat terlihat.